Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Syawal ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah hadir hari ini buat mendengarkan sharing-sharing pengalaman ya. Insya Allah nanti kita rutin ya Pak Arya ya. Siap, Bu. Karena banyak Ya, banget alumni PLC nanti yang mungkin akan kita undang untuk sharing experience ya. Kasusnya pasti juga luar biasa banyak kasusnya hebat-hebat ini. ya. Siap. Hari ini saya mau sedikit bicara tentang critical thinking sih ya. Saya ambil dari satu kasus yang kemarin baru kita kelola dan buat saya kasusnya ini juga menarik. Kenapa menarik? Karena saya sendiri berpikir kritis gitu ya, melihat kasus ini gitu. Jadi ada apa, ada apa. Nah ini nanti akan kita lihat eh, proses berpikir dari saya ya pada saat merawat luka. Oke, jadi karena diminta di all situation, jadi saya coba berpikir kritis ini kita bisa lakukan di segala kasus luka gitu ya. Jadi tidak hanya pada luka tertentu saja, pada saat teman-teman merawat luka, maka berpikir kritis ini menjadi sebuah panduan sebetulnya buat kita bisa menentukan apa nih yang terbaik untuk pasien kita gitu ya. Gimana caranya bisa cepat sembuhnya? Gimana caranya supaya tidak ada bekas lukanya misalnya, kalaupun ada nggak banyak, nggak parah gitu ya. Gimana caranya tidak kontraktur dan lain sebagainya. Oke, ini kasusnya pasien dengan luka bakar. Sebetulnya ini pasien lama kami, cuma ada luka baru. Ya, luka baru datang di lokasi yang berbeda. Nah, dia datang dengan keluhan kakinya melepuh dan bengkak setelah dilakukan terapi menggunakan batu panas. Dan ini kebetulan saya mendapatkan kasus ini udah beberapa kasus ya yang terkait dengan batu panas gitu ya. Nah, ini alatnya yang digunakan, kemudian karena pasien neuropati akhirnya tidak merasakan kan kalau misalnya batunya itu bikin melepuh di kakinya, tidak juga merasakan sakit. Kejadian lukanya sudah 1 minggu yang lalu. Jadi pasien ini baru datang setelah 1 minggu karena dipikirnya cuman biasa aja, pasien nggak ngeluh sakit dan lain sebagainya. Lalu kemudian mulai kelihatan bengkak dan pasien ada demam, ya, baru dibawa ke klinik. Pasien memang memiliki riwayat penyakit gula, hipertensi, dan gagal ginjal. Sebetulnya harusnya sudah direkomendasikan untuk dilakukan eh, ini ya apa cuci cuci darah gitu ya, tapi pasien menolak tidak mau. Jadi 6 bulan terakhir ini kakinya memang sudah bengkak dan tujuan di terapi itu sebetulnya ya untuk mengatasi masalah bengkak atau masalah di kakinya, keluhannya di kakinya itu gitu. Tapi ternyata malah menyebabkan luka bakar. Nah, pada saat eh, pasien menyampaikan bahwa kakinya bengkak ya di area ekstremitas, jadi di kedua kaki sebetulnya, tapi memang lebih bengkak di area yang lukanya. Lalu perawatan sebelumnya terbuka ya karena dipikir memang biasa gitu ya, dibuka aja ternyata banyak cairan yang keluar. Sehingga akhirnya wah ada sesuatu nih gitu, kemudian baru dibawa kembali ke klinik MOIS ya untuk dilakukan pemeriksaan lanjut. Nah, critical thinking yang pertama yang ada di dalam pikiran saya gitu ya, ini luka bakarnya masuk apa ya, aku tetap kronis gitu kan. Kenapa? Karena kejadiannya sebetulnya baru 1 minggu yang lalu. Kemudian pasien dengan DM, diagnosanya jadinya apa nih gitu kan? Diagnosanya luka DM atau luka bakar nih gitu kan? Kemudian inilah proses berpikir gitu ya, proses analisa kita ketika kita menemukan kasus. Di sini kan kita perlu dong untuk melihat lagi lebih lanjut pengkajiannya ya supaya kita bisa mendiagnosa, menilai ini masuk kemana nih lukanya gitu ya. Karena nanti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan waktu penyembuhan. Jadi kalau misalnya pasien bertanya, kira-kira berapa lama sembuhnya? Nah, kita kan bisa prediksi ya, kalau akut berapa lama, kalau kronis berapa lama. Oke, nah kemudian kita kaji, tulisannya nggak kelihatan ya.
Lokasi lukanya di telapak kaki, kemudian kita kaji dasar lukanya, derajat lukanya terlihat seperti derajat dua dangkal. Karena bentuknya melepuh gitu kan. Kalau melepuh biasanya derajat dua dangkal nih gitu. Jadi lapisan epidermisnya itu masih nempel. Sehingga kita nggak bisa nilai nih. Kalau luka bakar kan begitu ya. Tidak terlihat dasarnya. Tidak seperti luka DM yang tadi Bu Indri kasih lihat lukanya kelihatan tulang dan lain sebagainya gitu. Luka bakar itu memang agak sulit untuk menilai stadiumnya karena biasanya bermainnya di gradasi warna. Nah, ini untuk melihat warnanya agak susah juga gitu kan. Jadi untuk pengkajian awal ini kita baru bisa menilai bahwa ini derajat dua dangkal sampai dua dalam ya karena melepuh. Kemudian karena pasien juga mengatakan cairan keluar banyak ya, jadi kita bisa nilai bahwa eksudatnya masih jernih, tidak nanah keluarnya. Kemudian dia banyak sampai sangat banyak ya dan tidak berbau. Artinya sebetulnya belum terjadi kalau kita nilai dari proses infeksi berarti sampai mana nih proses infeksinya gitu kan. Oh, kemungkinan baru baru kontaminasi kolonisasi saja gitu. Belum sampai ke kritikal kolonisasi, tapi pasien udah ada demam nih. Nah, ini kan jadi pertanyaan buat kita. Ya, berarti kemungkinan sudah sampai ke sistem infeksi sistemik, tapi eksudatnya masih belum menunjukkan purulensi ya atau nanah. Ada bula, ya warna dasar luka tidak bisa kita identifikasi. Ukuran lukanya mungkin sekitar 12 kali 10 cm. Gua tidak ditemukan, kedalaman tidak ditemukan. Nah, tepi lukanya kita lihat nih, kelihatan nggak sih tepi luka? Nggak kelihatan ya, karena masih tertutup oleh lapisan epidermis, ya. Sehingga di sini tepi luka tidak terlihat batasan yang jelas, ya. Ini di pengkajian kita di awal ya. Kemudian kulit sekitar luka kita lihat ada edema, ada eritema, ada hangat ya. Kemudian nyeri tidak ditemukan. Nah, kenapa nih kira-kira tidak ditemukan? Karena harusnya kalau dia proses inflamasi atau infeksi mestinya ada nyeri dong gitu. Nah, apakah nyerinya karena dia derajatnya lebih dalam atau memang karena neuropatinya? Nah, ini kan harus kita gali lagi ya, kita kaji lagi. Nah, kemungkinan ada infeksi, ya, ditemukan ada tanda infeksi lokal maupun sistemik. Walaupun pasien bilang demamnya cuma sehari terus sudah selesai gitu ya. Jadi mungkin sistemiknya tidak atau belum terlalu parah. Nah, critical thinking yang kedua, kenapa tidak sakit tadi ya? Kenapa banyak mengeluarkan cairan gitu? Karena dari sisi ukuran lukanya kan nggak gede-gede amat, tapi kok cairannya banyak banget gitu ya. Kemudian nanti ini teman-teman lihat gitu di awal kunjungan itu harusnya dijadwalkan 2 hari sekali itu nggak bisa 2 hari sekali. Jadi 1 hari udah bahkan ini hari pertama dia datang pagi, sorenya dia udah datang lagi. Kenapa? Karena banjir cairannya. Bingung nih kan kenapa? Apa karena apa namanya? Karena edema ekstremitasnya yang disebabkan gagal ginjalnya atau apa gitu. Nah, itu kan harus kita analisa lagi. Karena dari sisi ukuran luka harusnya ya nggak berlebihan lah cairannya gitu ya. Ukuran lukanya kan tidak terlalu besar. Oke, nah critical thinking yang ketiga, terus gimana nih tujuan perawatannya mau diapain nih gitu kan? Ngelihat bula kayak gini mau dibiarin aja bulanya atau di dikelupas di istilahnya tuh the roofing ya. Oh, karena kalau dia luka akut, sebetulnya bagusnya dibiarin aja, nggak usah dibongkar gitu kan. Makanya kunjungan pertama itu, waktu itu kita tidak bongkar. Ya, jadi waktu itu memang bukan saya yang menangani, ada tim saya kunjungan pertama, ditempelin hidrokoloid. Ya, makanya siangnya udah banjir tuh. Tempelin hidrokoloid karena dipikirkan nggak dalam ya, stadium 2 dangka, gula gitu. Nah, ternyata pasien ini lukanya itu sudah sampai derajat 23. Ya, tapi epidermisnya memang belum terkelupas ya. Makanya nggak kelihatan wound bednya, dasar lukanya tidak ternilai. Nah, akhirnya kita putuskan di kunjungan berikutnya udahlah dibongkar aja. Ya, supaya apa? Supaya nggak ngegenang ya. Jadi eksudatnya tidak menggenang di dalam kantong ini, justru akan
karena dia ngegeneng kan ya, jadi kantong merembes-rembes tuh jadi ngerusak, jadi tambah melebar. Kerusakan epidermisnya jadi semakin meluas. Ya, akhirnya kita bongkar, kita lakukan istilahnya the roofing, ya kita bongkar itu atapnya, roof. Jadi epidermis bula itu kita bilang atap gitu ya. Kita bongkar atapnya, ya. Nah, di sini kelihatan wound bednya, tapi masih bingung nih wound bednya karena granulasinya ini kalau kita lihat nggak sehat, non viable. Ya, ibaratnya ini granulasi bohongan, bukan granulasi yang sesungguhnya. Jadi artinya kita belum benar-benar menemukan wound bed sesungguhnya gitu ya. Ya sudah, berarti kita masih melakukan autolitik debris demam. Ya. Lalu kita juga berikan ozon ya untuk selama 5 menit untuk mengatasi proses infeksi secara lokalnya. Setelah dicuci lukanya tentunya ya. Nah, aplikasi dressingnya, pencucian luka ya menggunakan sabun antiseptik, Ya, vaselin, dan terima kasih. air mineral. Ya. Kemudian untuk primary dressingnya, di sini saya pakai 3B spray, 3B salep yang dioles di kasa, jadi tidak impregnated ya, cukup dioles saja. Karena kita mau cari nih wound bed sesungguhnya, karena kalau dilihat dari sini ini palsu ini dasar lukanya nggak real, bukan real dari jaringan granulasi yang viable atau yang bagus ya. Granulation tisunya masih non viable. Nah, kemudian kulit sekitar lukanya kita lindungi menggunakan tribisal. Ya, di awal saya kombinasi dengan charcoal ya, karena proses infeksi. Kemudian berikutnya saya menggunakan tribisal biasa. Nutrisinya ini penting banget karena pasien ada penyulitnya banyak Bapak Ibu ya, ada DM, hipertensi, gagal ginjal, belum lagi malnutrisinya dia juga ya. Sehingga saya berikan anjurkan untuk pemberian albuban atau protein dengan dosis 3 kali 2 sehari. Lalu kita juga sambil mereview, mengontrol konsumsi obat pasien dan juga mengevaluasi eh, kadar gulanya pasien ya setiap kali kunjungan. Nah, untuk secondary dressingnya luka ditutup cukup dengan menggunakan kasa karena cairannya sangat banyak. Ini kasa udah berlapis-lapis. Ya, kemudian saya tambahin lagi underpad ya sebagai extra absorbent. Lalu setelah itu difiksasi menggunakan kasa gulung dan difiksasi ulang menggunakan kohesif supaya nggak lari-lari ya balutannya dan tidak terbongkar. Harapannya 2 hari nih kontrolnya. Ternyata banjir Bapak Ibu ya nggak bisa 2 hari, besoknya dia sudah datang lagi dengan kondisi kulit sekitar lukanya apa nih? Maserasi ya. Jadi dari asesmennya kita nilai di sini juga kelihatan tuh bukan granulasi yang sehat kan. Jadi ini saya curiga dia asesmennya berubah nih dari yang tadinya kita menilai dia derajat 2-3 dangkal, ternyata itu bukan derajat 2-3 dangkal, tapi sudah mengarah ke derajat 3-4 yang terbentuk kemungkinan akan terbentuk eskar ya atau jaringan nekrotik. Eksudatnya masih seros, ya, masih seros, tidak berbau, jumlahnya sangat banyak. Granulasi juga non-viable, ada sekitar 70%. Slav mengarah ke slav, ya, atau ke eskar, itu sekitar ada 30%. Wound edge-nya masih tidak jelas batasannya, ya, tapi di sini kita lihat kulit sekitar luka sudah ada maserasi. Ini akibat yang terlalu lembab balutannya, ya, karena eksudat yang terlalu banyak juga, ya, yang bisa menyebabkan terjadinya astrasi. Nah, berikutnya, kok bisa sih banyak banget? Nah, apa nih penyebabnya gitu kan? Apakah karena gagal ginjalnya? eh, karena pasien tidak melakukan cuci darah ya, atau faktor memang lukanya gitu. Kalau dia derajat 3-4 harusnya eksudatnya cenderung kering lukanya gitu. Kalau derajat 3-4 tuh cenderung kering karena eskar ya. Kalaupun bula, ya nggak lebay lah eksudatnya ya. Secukupnya aja, nggak seperti ini. Nah, saya curiganya memang karena ada gangguan di apa namanya ekstremitasnya. Makanya pemberian albuban itu penting banget ya. Itu karena salah satu untuk mengunci eksudat kan, apa mengunci bukan eksudat, kebocoran cairan ya. Jadi protein itu albuban itu sangat penting untuk mengatasi kebocoran cairan di area ekstremitas atau di pembuluh darah. Ya, makanya kalau pasien-pasien dengan edema,
itu harusnya dianjurkan pemberian protein itu. Termasuk ke pasien-pasien dengan venous insufficiency. Ya, karena venous insufficiency atau vena ulcer dia juga sama mengalami kebocoran. Harapannya dengan pemberian protein atau albumin ini dia akan membantu mengurangi kebocoran tersebut, menarik cairan kembali ke dalam pembuluh darah. Ya. Nah, ini kondisinya. Udah mulai kelihatan wound bednya? Nah, ini wound bednya ternyata nekrotik ya, ternyata eskar nih. Jadi betul derajat 34 ya, kelihatannya seperti derajat 2 dangkal, 2 dalam, ternyata sudah sampai ke 34 yang membentuk eskar. Nekrotik kan ini, berarti kita masih fokus di otolitik debris demang nih ya. Eh Di sini juga kita lihat ini masih sehari sekali ya pasien datangnya. Ini tanggal 16, awal tanggal 15 ya ini tanggal 15, kemudian tanggal 16. Ini masih sehari sekali karena eksudatnya masih banyak banget, masih kelihatan juga ada maserasi ya. Dan ternyata sempat kan kita edukasi pasien di rumah harapannya ya udah deh Bu, kasihan juga kan kalau setiap hari datang gitu ya. Akhirnya kita edukasi keluarganya ganti aja si itunya apa namanya underpadnya aja kalau rembes. Tapi karena basah banget, pasien nggak nyaman, udah nggak apa-apa dibongkar semua. Akhirnya dibongkar. Pernah satu waktu eh, istrinya salah menempelkan underpadnya posisinya. Jadi bukan yang putih yang buat ngabsorb, malah yang hijaunya yang akhirnya pada hijau nih kelihatan warnanya agak hijau-hijau ya. Karena underpad kadang dia meninggalkan warna di ini Bapak Ibu di luka ya kalau menggunakan underpad. Jadi bukan karena pseudomonas hijaunya, tapi karena penggunaan underpad yang kurang tepatnya. Nah ini tanggal 17 ya kita masih otolitik. Ini kalau nggak salah waktu itu saya sedikit eskarotomi ya. Jadi saya sayat-sayat di sini untuk supaya penetrasi salepnya bisa lebih optimal. Dressingnya masih sama, masih pakai 3D salep, 3D oil, kasa ya, masih yang seperti di awal. Kemudian masih sehari sekali sampai tanggal 18 ini masih ada maserasi. Udah mulai kelihatan tuh nekrotiknya ya di area mana saja. Ini juga tepi lukanya masih belum jelas ya, belum terlihat jelas. Nah, ini mulai terlihat jelas nih tepi luka nih batasannya ya tapi masih tertutup oleh jaringan nekrotik. Ini udah mulai 2 hari ini ya, udah mulai bisa 2 hari sekali di kunjungan ke-6 tanggal 20 Januari. Nah, ekstruditnya udah mulai terkontrol nih, berarti bisa dong ganti balutannya 2 hari sekali, ya kan? Kasihan kalau pasiennya harus tiap hari ganti balutan. Akhirnya bisa bertahan sampai 2 hari dengan balutan yang sama, ya. Karena memang tadi udah dibantu dari dalam ya dengan pemberian albuban tadi. Nah, ini udah mulai kelihatan jelas. Ini di kunjungan ke-10 di tanggal 29 Januari 2024. Ya, wound bed-nya sudah mulai kelihatan di mana wound bed-nya, di mana wound edge-nya, dan di mana peri-wound skin-nya. Masih ada sedikit maserasi, tapi nggak banyak ya, nggak apa-apa. Kemudian ini kita masih lakukan apa namanya sharp debris demam dan mechanical debris demamnya ada. Ini antara biofilm atau SLAV ya. Nah, ini juga jadi pertanyaan nih, biofilm atau SLAV ya gitu. Nah, ternyata di kunjungan ke-15 tanggal 10 Januari ya, ini kondisi sebelum kita bersihkan dengan melakukan mechanical debris demam pada biofilmnya. eh, ini setelah dilakukan mechanical debris demam. Jadi biofilmnya ini kita kelupasin, kita lakukan mechanical debris demam ya, terlihat wound bed-nya. Nah, kelihatan nih tepi lukanya. Nah, ini yang selafnya masih ada nih. Nah, ini kita lakukan sharp debris demam. Nah, critical thinking selanjutnya apa? Luka di awal, dia stadiumnya derajat 23 dangkal. Ternyata sudah derajat 34, ya terbentuk eskar atau jaringan nekrotik. Nah, ini yang agak bisa dibilang sedikit tricky, ya atau apa ya? Tricky itu apa sih istilahnya? Apa ya? Menipu gitu ya. Jadi teman-teman betul-betul harus assessment itu betul-betul harus dilakukan terus-menerus gitu. Tidak hanya di kunjungan pertama ya, tapi setiap kali kita rawat luka critical thinking lagi. Apa nih, Wah? Apa nih? Kenapa? Gimana kondisi sekarang? Apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, ini di kunjungan ke-16, biofilmnya tebal banget ya.
kita lakukan lagi mechanical debris demang dan sharp debris demang untuk area yang masih nekrotik. Nah, tadi satu lagi tuh yang Mbak Eva lakukan ya, betul banget. Tepi luka ini, ya ini kelihatan kita kalau kita sebut agak sedikit epibol yang sebelah sini agak sedikit ke dalam ya. Yang bagus kan harusnya begini nih, dasar luka menyatu dengan tepi luka. Nah, yang agak ke dalam seperti ini biasanya karena memang frozen skin mengeras proses maturasi, proses epitelisasi. Jadi dengan masase atau pijatan lembut di tepi luka, persis di tepi lukanya ya Bapak Ibu. Ini akan kerasa nih, persis di tepi lukanya kita masase dengan pijatan lembut ya, itu akan membantu proses epitelisasi atau proses penutupan luka. Ya harapannya bisa seperti ini. Nah, inilah yang kita lakukan untuk kunjungan-kunjungan berikutnya. Ya, jadi tindakan ini yang kita lakukan, mechanical debris demam, sharp debris demam, masase di tepi luka. Ya, sampai kita lihat lukanya ya. Nah, dengan kondisi luka yang seperti ini masih tetap sama nggak nih dressingnya gitu kan? Apa masih tetap pakai salep 3B atau saya kombinasi ya? Nah, karena cairannya juga masih cukup lumayan banyak ya, pasien masih dengan edema. Jadi saya sarankan untuk di area yang slavnya ini kita masih pakai salep 3B ya, tapi untuk area yang sudah merah, jadi pertama aplikasinya disemprotkan dulu 3B spray ke semuanya ya. Lalu di area yang ada slavnya kita kasih 3B salep, diolesin aja di kalau saya pakai hydrofiber atau hidroselulosa ya. So, olesin sedikit di sini, kemudian di area yang merah langsung aja ditempelin hidroselosa. Jadi saya sudah mulai kombinasi penggunaannya ya. Nah, jadi untuk primary dressingnya ada tambahan hidroselulosa. Ya. Kalau yang lainnya masih sama. Nah, sampai jaringan nekrotiknya habis, salep masih digunakan. Sorry. Jadi kalau masih ada nekrotik, masih pakai salep 3B gitu ya. Nekrotiknya udah habis, nah langsung cuma pakai 3B spray sama hidroselulosa aja. Kulit sekitarnya kita pakai 3B salep. Nah, kita lihat nih perkembangannya ya. Ini kalau ngeliat kayak gini tuh saya suka sambil bersyukur gitu ya. Bener-bener ini kelihatan banget epitel maju, maju gitu ya epitelnya. Ini epitelnya udah mulai kelihatan. Nah, teman-teman nanti juga harus hati-hati mengidentifikasi mana epitel, mana biofilm. Jangan sampai epitel kita bongkar gitu ya. Padahal ini epitel gitu, dikiranya biofilm. Itu betul-betul harus bisa membedakan mana yang biofilm ya, mana yang epitel. Ini sebelum dilakukan mechanical debris demam ya. Nah, ini sesudah. Nah, ini sudah tidak dilakukan lagi sharp debris demam ya, kecuali masih ada selaf-selaf. Masase tetap dilakukan. Kunjungan ke 21 dan 22. Ya, ini juga sama, biofilm. Terus kemudian kita lihat nih, ada warna kuning di atas jaringan epitel. Apa itu? Selaf bukan? Nggak mungkin selaf ya. Kalau selaf, dia adanya di dasar luka, bukan di epitel. Berarti apa? Oh, ini kemungkinan adalah jaringan epitel yang mengering. Ya, jadi kalau jaringan epitel kering tuh dia akan muncul warna kuning, warna coklat. Ya tadi saya juga lihat di foto kasusnya Bu Eva juga ada tuh ya yang di luka di betis tadi yang apa karena digaruk ya. Itu ada tuh di tepi-tepi lukanya muncul. Nah, kalau dia kering dia akan berubah coklat. Tapi kalau dia nggak kering dia ya kuning ini warnanya. Ya, jadi seperti scab atau koreng ya. Nah, diapain nih kalau kayak gini? Didiamin aja atau kita bersihkan? Nah, kan kalau kita berharap kan tepi luka halus, tipis, bersih gitu kan. Nah, kalau ada kuning-kuning begini berarti kan nggak halus dong, nggak bersih dong gitu. Berarti harus kita bersihkan. Nah, bagaimana? Biasanya sih kalau saya pakai salep aja sambil kayak dikelopekin, yang bisa dikelopekin. Tapi kalau nggak bisa nggak usah dipaksakan karena nanti akan rusak epitelnya. Jadi kalau udah mentok nih, aduh susah nih, udah gunting aja. Ya, masih ada sedikit Bu, nggak apa-apa. Nanti kita kasih aja salep lagi ya. Aplikasi dressingnya kunjungan berikutnya harapannya dia sudah bisa ngelotok gitu ya. Seperti ini kan, udah mulai bisa ya. Udah mulai kelihatan tuh epitel-epitelnya. Ya jangan lupa masase karena kalau kita nggak masase
ya epitelisasinya nanti akan cenderung frozen dan masuk ke dalam atau epibol ya. Nah, ini kunjungan ke 25 tanggal 17 Maret ya. Hampir 3 bulan nih udah ya. Sudah ini juga mulai kelihatan ya, tapi luka yang terbentuk scab, oranye, ya, kita bisa bersihkan sedikit-sedikit. Ini dibersihkan dengan manual ya, sambil dilunakin, terus kita buka angkat-angkat. Bagian yang keras tidak usah dipaksakan. Ya, nanti dia akan melunak sendiri ketika kita kasih salep lagi ya. Masase selalu tepi luka di masase. Rajin-rajin ya Bapak Ibu memijat perawat luka itu pijatannya sangat luar biasa soalnya. Visit ke 30 hari terakhir. Ya, habis itu pasien minta rawat sendiri di rumah. Ya, ini terakhir kondisinya. Ini kalau saya lihat, ini kebetulan udah bukan saya yang pegang. Jadi tim sepertinya kurang rajin tim saya untuk melakukan masase nih ya. Jadi agak ke dalam lagi dia. Jadi kalau pokoknya kalau kita lupa masase, udah jadi begini lagi gitu ya. Dan ternyata kemarin saya lihat videonya ada yang di videoin gitu. Nah, teknik masasenya kurang tepat. Ya, jadi yang di masase itu justru di sini nih Bapak Ibu. Padahal yang harusnya dimasase betul-betul di tepi lukanya. Hmm, jadi betul-betul di tepi nih di pinggirannya nih, bukan di kulit sekitarnya. Boleh sih di kulit sekitarnya, tapi prioritas kita di tepi luka. Karena kita pengen epitelnya maju gitu kan. Kita pengen nggak kaku, nggak frozen. Frozen itu apa ya? Kaku di situ, mengeras gitu. Karena kalau dia mengeras, epitelnya susah nyebrangnya. Jadi ini teknik salah satu teknik saya juga punya jadi kepikiran gitu ya kayaknya perlu juga nih bikin studi kasus tentang masase. Nah, nanti bolehlah teman-teman yang mau menerapkan ini ya sharing kasusnya kita kumpulin jadi satu studi kasus ya. Nanti bisa dipublikasikan. Oke. Itu kasusnya jadi kesimpulannya merawat luka itu tidak hanya sekedar mengganti balutan namun diperlukan pengkajian yang tepat, analisa yang benar dan pemilihan tindakan yang sesuai sehingga mampu mempercepat proses penyembuhan luka dan meminimal komplikasi. Berpikir kritis di setiap kali melakukan tindakan sangat penting dilakukan dari hal yang kecil secara lokal maupun hal yang besar secara sistemik ya dan mengkaitkan evidence atau teori ya ke praktik. Ya, jadi Bapak Ibu udah ikut pelatihan, udah dapat dong teori-teorinya dan gimana caranya mengkaitkan ke lapangan pada saat kita praktek di pasien itu merupakan bagian dari berpikir kritis gitu ya. Jadi ilmu pelatihannya jadi bermanfaat Bapak Ibu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri, saya kembalikan ke Mas Faisal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.